kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya lagi tidak baik hari ini. Tapi saya mau katakan begini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saat ini saudara merasa tidak dalam keadaan yang baik. Tetapi nanti saudara akan menyatakan bahwa apa yang Tuhan lakukan dan yang saudara alami hari ini ternyata indah pada waktunya. Amin. Nah, karena itu saudara, segala sesuatu kita hadapi dengan rasa syukur dan tentu kita selalu bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Mari saudara siapkan diri kita. Sebagaimana biasanya sebelum kita masuk dalam dunia kerja kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah membawa kami di hari ini. Engkau yang sudah menjaga kami di sepanjang istirahat tidur kami, dan oleh anugerah-Mu yang besar kami ada sebagaimana kami berada. Tidak ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan selain kami persembahkan hidup kami, dan kami hanya menyenangkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kami di hari ini. Dan di pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Mengurapi kami semua dan membuka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi seluruh perangkat IT yang kami gunakan. Dan signal di tempat kami tetap stabil. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengganggu bahkan roh-roh yang merampas perhatian kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja dan firman yang kami dengar hari ini akan membentuk karakter hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara boleh baca di dalam Mazmur 34, dalam perlindungan Tuhan, itu judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, dari ayat 1 sampai dengan 23. Tapi saya akan melihat di ayatnya yang ke-20 dikatakan begini saudara, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, Mazmur 34 ini ditulis oleh orang yang sangat dekat dengan Tuhan, yaitu Daud. Meskipun demikian, dia dekat dengan Tuhan, dan Alkitab mengatakan bahwa Daud itu matanya hanya tertuju kepada Tuhan, dan dia lebih suka berada di satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bahkan dia berkata bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Jadi meskipun demikian, Daud menyadari bahwa ia tetap bukanlah orang yang kebal terhadap masalah. Saudara, siapapun kita, di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, semuanya pasti tidak luput dari yang namanya masalah.
Hanya orang mati yang tidak punya masalah. Dan karena itu di Ayub pasal 7 ayat 1, manusia harus bergumul di bumi. Tidak ada pekerjaan yang kebal terhadap masalah. Baik saudara yang bekerja di dunia sekuler, juga kami yang bekerja di dunia rohani. Masalah itu akan selalu ada selama kita masih hidup. Jadi kalau kita punya masalah, itu artinya kita masih hidup. Amin. Dan satu lagi, kalau kita punya masalah, berarti kita membutuhkan Tuhan. Amin. Jadi jangan heran, jangan terkejut, apalagi kecewa jika dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada masalah yang menerpa. Yang penting kita menyadari bahwa kekristenan adalah Immanuel. Amin. Tuhan beserta kita. Bahkan penyertaannya atas kehidupan kita sampai akhir zaman. Amin. Sudah bisa baca di Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Amin saudara. Nah, Daud menyatakan bahwa ada dua macam orang, yaitu ya dalam Alkitab ya, ada dua macam kelompok orang, yaitu ya orang benar dan orang fasik. Saudara ada di mana? Orang benar atau orang fasik? Orang benar atau orang berdosa? Nah, saudara ada di mana? Orang benar atau orang fasik? Haleluya. Jadi Daud mengatakan bahwa ada dua kelompok orang. Orang benar itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu orang benar. Saya clearkan dulu saudara ya, bahwa orang benar ya adalah orang yang sudah dibenarkan oleh firman Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan itu kemudian menjadi manusia, namanya Yesus. Dan Yesus telah mencurahkan darahnya bagi kita. Amin. Nah, siapa orang fasik? Apakah orang fasik itu bukan orang percaya, saudara? Orang fasik itu adalah juga orang percaya. Tetapi mereka tidak mau hidup di dalam kepercayaannya itu. Jadi dia hanya percaya tetapi tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah saudara, jadi Daud memberikan kategori orang benar dan orang fasik. Saat keduanya dalam masalah, ya kan? Karena orang fasik dan orang benar ada di dunia yang sama, masih berada di planet yang sama, ya kan? Dan ketika keduanya berada dalam masalah, di sana akan terlihat perbedaan. Apa yang membedakannya? Ini dia saudara. Ketika orang benar dalam masalah, ada tangan Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Ya kan? Di ayatnya yang ke-18 pada Mazmur 34, apabila orang-orang benar itu berseru-seru,
maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sedangkan bagi orang fasik, kemalangan justru akan mematikannya karena tidak ada pembelaan dari Tuhan. Nah, ini dia saudara. Jadi orang benar dan orang fasik, dua-dua berada di dalam dunia, dua-dua berada di planet yang bernama bumi. Masalah bisa sama, ya kan? Tetapi yang membedakannya, orang benar ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, amin, ada penyertaan Tuhan. Sementara orang fasik, ya, tidak ada pembelaan Tuhan, ya kan? Bahkan dikatakan kemalangan, ya, di ayat 22 akan mematikan orang fasik. Kemalangan justru akan mematikan orang fasik karena tidak ada pembelaan dari Tuhan. Saat orang benar menghadapi masalah, ingat saudara, ada Tuhan yang menyertai. Tetapi orang fasik akan menghadapi masalahnya seorang diri. Mungkin saudara bingung, Pak Pendeta, saya ada di mana? Saya mau katakan, saudara yang percaya Yesus, saudara berada di kategori kelompok orang benar. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, bagaimana saya bisa berkata seperti itu? Ya, sementara saya hidup belum benar, saudara. Yang dibicarakan di sini adalah status. Amin. Status. Kita dibenarkan, itu status kita. Saudara bisa baca Roma pasal 3:24. Amin. Kita dibenarkan oleh penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Jadi kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari hidup sesuai dengan statusmu sebagai orang benar. Sebab ada banyak orang Kristen hidup dengan status palsu. Statusnya sudah dibenarkan. Bahkan dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, ya kan? Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita masih hidup dengan apa? Status lama kita, yaitu apa? Kedagingan, kompromi dengan dosa, masih suka berbuat dosa. Saudara, jadi mari kita hidup dengan status kita sebagai orang benar. Lalu apakah kalau saya hidup sebagai orang benar, kemudian kemalangan atau masalah itu tidak ada? Alkitab tidak mengatakan begitu. Yang kita baca tadi, kemalangan orang benar banyak, namun tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Kenapa? Karena kita tidak sedang bergumul sendiri. Kita tidak sedang berhadapan dengan masalah sendiri. Ada Tuhan yang Immanuel. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak mendesain kita untuk bebas dari masalah, melainkan untuk memiliki persekutuan yang karib dengan Dia. Karena itu saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bangunlah kekariban atau keintiman dengan Tuhan dengan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Amin. Orang benar adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu saudara lihat di Mazmur pasal 1.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus kemudian ada akibatnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau sudah baca di ayat 4, bukan demikian orang fasik. So, baca secara keseluruhan ya. Sampai di ayat 6. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, mari kita hidup sesuai dengan status kita sebagai orang benar. Dan sebagai orang benar, kita membangun keakraban, ya, kekariban atau keintiman dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan melalui tayangan Sahabat Galilea ini. Saudara putar berulang pagi, ya, siang, ya, sore, malam. Sebab kalau malam baru Rabu kita memiliki acara syafaat bagi sahabat. Jadi saudara bisa mendengarkan tayangan ini berulang-ulang sampai saudara bisa, ya, menjadi terekam di memorimu, menjadi daging, ya, bahkan menjadi rema gitu. Bahkan saudara bisa hafal. Saudara diperkaya setiap hari. Yang susah saya, saudara, ya. Karena apa? Saya harus duduk sampai larut malam di depan laptop untuk mempersiapkan firman Tuhan ini. Jadi saudaraku yang kekasih, inilah kesukaan orang yang benar itu, ya. Dia membangun kekariban, keintiman dengan Tuhan melalui membaca dan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, pada awalnya firman Tuhan yang kita terima adalah logos dan belum hidup dalam kehidupan kita. Saat firman-Nya berkata, jangan khawatir, jangan takut, dan sebagainya. Sementara hidup kita baik-baik saja. Bisakah kita mengaplikasikan firman Tuhan itu? Saudara, kalau hidup kita baik-baik saja, tidak punya masalah, kita sulit untuk menghidupi firman Tuhan itu. Ya, karena itu saudara, Tuhan izinkan ada masalah. Ya kan? Sehingga firman yang kita dengar, kita terima bukan hanya sekedar logos, tetapi itu menjadi rema. Amin. Tuhan mau setiap firman yang Dia berikan menjadi solusi untuk setiap masalah yang datang. Amin. Jadi masalah diizinkan Tuhan terjadi sebagai kesempatan bagi saudara dan saya untuk apa? Mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar. Waduh, gawat Pak Pendeta. Kalau begitu saya nggak usah dengar firman deh. Wow, saudara. Saudara mau dengar dan mau tidak mau dengar, saudara ada di planet yang bernama bumi. Maka masalah datang dengan tiba-tiba. Tapi bagi orang yang mau mendengar, yang rajin mendengar, ada solusi, ada firman Tuhan. Tapi orang yang malas dengan firman Tuhan, ada masalah. Aduh, dia bingung, saudara. Dia stres, dia depresi. Haleluya. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, jangan malas, ya, membaca, merenungkan firman Tuhan.
Tayangan sahabat Galilea ini hadir sebagai solusi dari kemalasan orang Kristen untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab membaca itu agak berat, saudara. Orang lebih suka mendengar, ya. Banyak orang Kristen malas membaca firman Tuhan. Ya kan? Sehingga hatinya dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Karena itu saudara, sahabat Galilea ini sebagai solusi. Saudara dengar, ya. Saudara dengar berulang-ulang. Tidak cukup hanya di rumah. Mungkin di mobil sambil bermacet-macetan begitu, ya saudara, ya. Waktu saudara mau berangkat kerja, saudara dengar terus. Maka ini akan menjadi rema. Amin. Ketika masalah datang, saudara tidak khawatir, saudara tidak takut, saudara tidak bingung, sebab ada firman Tuhan sebagai peganganmu. Amin. Tetapi kalau orang yang malas, ya, membaca malas, mendengar malas, pokoknya malas dengan firman Tuhan, ketika masalah datang, ia pun akan bingung dan dia akan gagal menjadi pemenang. Saudara, saya tidak mengerti mengapa channel yang konsisten menyampaikan firman Tuhan itu kurang berkembang. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya gosip, sifatnya tidak memberikan kepastian, bahkan yang membuat kita jadi takut, itu yang kita kejar. Ya, saya maklumi karena memang orang Kristen juga banyak yang kepo, ya. Dan udah tahu itu berita-berita yang mengkhawatirkan, dikejar sama dia. Padahal buku Alkitab ini firman Tuhan yang luar biasa. Apa yang saudara butuhkan di dalam hidup ini ada di sini. Sebab Alkitab ini adalah petunjuk. Di dalamnya ada petunjuk. Kita membutuhkan petunjuk. Kita membutuhkan petunjuk hidup sukses, petunjuk hidup bahagia, amin. Petunjuk hidup berkemenangan. Alkitab ini saudara, ya, kalau saudara baca berulang-ulang, saudara dengar firman Tuhan berulang-ulang, saudara akan menjadi pemenang. Apapun masalah, saya tidak bingung. Kenapa? Karena saudara punya pegangan. Dan akan saudara menjadi pemenang. Bukan kayak buku-buku lain. Saudara, ada seseorang yang mengatakan begini, saya ini sangat suka bahasa Inggris. Lalu dia mengejar semua buku yang ada hubungannya dengan pelajaran bahasa Inggris. Dia pergilah ke salah satu toko buku. Dia melihat di sana ada tertulis rahasia belajar bahasa Inggris. Saudara, jadi rahasia untuk menjadi mahir berbahasa Inggris, begitu ya. Itu judulnya, saudara. Dia beli, lalu dia buka. Sampai di rumah dia buka, kok setiap lembarannya kosong. Kosong dan kosong. Loh, kok kosong? Kok kosong? Kenapa kosong? Ya memang kosong karena apa? Rahasia. Ya kan? Kalau rahasia masa haleluya. Karena rahasia ya tidak tertulis kan, saudara, ya. Kalau tertulis ya bukan rahasia. Lalu dia bilang, karena dia pingin belajar bahasa Inggris, ya
supaya bisa menguasai bahasa Inggris, dia tidak pernah kapok begitu ya. Dia pergi lagi ke toko buku. Kali ini dia membeli buku bahasa Inggris yang judulnya Belajar Kilat, ya, maksudnya cepat begitu ya. Belajar kilat berbahasa Inggris, begitu ya. Dia beli, saudara, ya. Sampai di rumah dia buka lembar demi lembar, cuman flash. Haleluya. Setiap lembaran di buku itu cuman flash. Nah, saudara, ya, dia tidak kapok juga, saudara, karena dia pingin belajar bahasa Inggris. Kali ini dia pergi lagi dan dia beli buku, ya, 30 menit pasti mahir berbahasa Inggris, ya kan? Jadi belajar bahasa Inggris hanya 30 menit ya, 30 menit udah pasti mahir bahasa Inggris. Waduh, saudara. Dia beli, senang dia. Dia buka, ada belajarnya. Dia belajar 30 menit, saudara. Dia belajar 30 menit. Menit yang ke-31 dia lupa lagi, saudara. Karena hanya 30 menit. Menit yang ke-31 hilang, lupa lagi, saudara. Nah, Alkitab ini, saudara, ya, saudara mau baca kapan saja, di mana saja, ya, benar-benar ini rahasia, ya, petunjuk hidup sukses, ya. Di sana saudara bisa mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kita baca Alkitab, saya tidak pernah bosan baca Alkitab. Padahal ayat itu sudah berulang-ulang, tetapi ada sesuatu yang baru dan baru. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab ini, saudara, itu hidup. Amin. Karena itu, saudaraku yang kekasih, jangan malas baca firman Tuhan. Ya, kalau saudara malas, ya saudara jangan malas mendengarkan tayangan Sahabat Galilea ini, ya saudara, ya. Haleluya. Karena itu ketika ada masalah, ya saudara pasti tampil menjadi pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami diingatkan untuk kami tidak malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Kami tahu bahwa kekristenan itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Kemalangan orang benar banyak, tetapi ada Tuhan yang melepaskan dari semuanya. Ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Berbeda dengan orang fasik yang berhadapan dengan masalah seorang diri. Terima kasih Tuhan, dan berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, di mana saja mereka berada hari ini ketika mereka beraktivitas, melakukan tanggung jawab mereka sesuai dengan schedule, program, dan pekerjaan yang sudah mereka susun, mereka atur. Kiranya semua bisa maksimal dan ada hasil yang maksimal. Tuhan berikan keberhasilan, kesuksesan, dan berkat ada tersedia di balik setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur kepadamu di dalam kasih setiamu yang luar biasa, membuat kami akan selalu memiliki sukacita dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan